Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab pada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Yang kita renungkan adalah orang benar hidup oleh iman. Iman adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Sumber iman adalah ketika kita membaca firman, ketika kita mempercayai firman, ketika kita merenungkan firman, dan itu iman saudara bisa timbul. Alkitab menulis dengan jelas bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kita bahas adalah penghancur iman. Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi, kadang-kala kita sering mengeluh, sepertinya saya kurang iman, doa saya kurang iman, ibadah saya kurang iman, sehingga saya rasanya jauh dari Tuhan. Sepertinya iman saya sudah habis, iman saya sudah lemah. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu mesti bisa merenungkan bersama-sama dengan saya tentang penghancur iman. Itu apa sih? Yang pertama adalah kepahitan hati. Kepahitan hati inilah yang membuat seseorang bisa lemah imannya. Bahkan imannya sudah tidak akan bekerja lagi. Ada satu ayat firman Tuhan yang patut kita renungkan Bapak Ibu dalam Ayub pasal 1. Ayub pasal 10 maksud saya ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Salah satu penghancur iman adalah kepahitan hati. Ayub ini seorang yang jujur, yang saleh, yang berkenan di hadapan Allah. Namun bukan berarti ia lepas dari masalah dan penderitaan. Justru mengalami ujian yang sangat berat. Sampai-sampai membuat hampir putus asa dan menyerah. Ia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Dia merasa sepertinya Tuhan kok seperti ini. Bapak Ibu mesti pahami dalam hal ini. Coba mari kita lihat Ayub 10 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Ini Ayub betul-betul merasa pahit hatinya. Dia lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Dia rasanya ada kepahitan yang begitu rupa. Nah, 70% orang kepahitan memiliki hidupnya, kemarahannya dilampiaskan kepada orang lain. Dan kepahitan adalah penyebab penyakit yang sangat berbahaya. Nah, kepahitan hati adalah cara iblis untuk menghancurkan iman Bapak Ibu. Yang kedua, penghancur iman yang kedua namanya tidak bisa mengampuni. Tidak bisa mengampuni ini hampir semua pasti mengalami. Namanya tidak bisa mengampuni. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu, kita yang sudah di dalam Kristus, kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kadangkala tidak bisa mengampuni itu sangat menyakitkan. Dan firman Tuhan berkata gini dalam Matius pasal ke-6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, tidak bisa mengampuni itu membuat sesuatu yang
menyiksa dalam diri seseorang. Sehingga orang bisa sakit, orang bisa depresi, orang bisa stres. Dan kalau kita tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak bisa menyembuhkan kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak bisa menjawab doa kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni Bapak Ibu, persembahan kita dengan Tuhan akan ditolak. Kalau kita tidak bisa mengampuni, mama kita ada dalam cengkeraman setan. Ya kadang-kala orang tidak percaya. Saya sudah memaafkan. Itu kan sudah selesai. Memaafkan sama mengampuni itu beda. Kalau memaafkan itu seperti gambaran seperti orang tebang pohon pisang. Ditebang pohonnya tapi 1 bulan kemudian tumbuh lagi batang yang baru. Tapi kalau mengampuni, mencabut dari akar-akarnya. Dan ketika kita ketemu orangnya pun yang menyakitkan hati kita, kita merasa aman, tetap merasa damai. Itu Bapak Ibu. Jadi betapa penting kita mengampuni. Mengampuni itu bukan sebuah pilihan, tapi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mengampuni, perhatikan doa kita enggak dijawab dalam Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan, kita harus mengampuni. Mengampuni adalah sebuah perintah, bukan sebuah pilihan. Dan itu kita wajib kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, akan merugikan diri kita. Dan setan akan mendapat keuntungan dalam hal ini. Yang ketiga Bapak Ibu, penghancur iman adalah hati yang penuh iri dan kebencian. Nah ini, hati yang penuh iri dan kebencian. Ada satu ayat Alkitab dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Sering sekali saya mengingatkan hal ini karena manusia tidak jauh-jauh dari ini Pak, 3 hal ini. Ayat 16 ya, Yakobus 3 ayat 16 berkata begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu deh. Jadi iri hati, kebencian itu harus dibuang dalam hidup kita. Kalau kita masih seperti itu Bapak Ibu, kita ke gereja tapi masih menyimpan iri hati, hati penuh kebencian. Kita ke gereja, kita tidak bisa mengampuni, kita rajin pelayanan, kita masih ada kepahitan dalam hidup. Apa yang terjadi? Kita di hadapan Tuhan adalah sebenarnya jahat. Bukannya orang yang suci, tapi orang yang jahat Bapak Ibu. Ada satu ayat firman Tuhan yang mungkin saya bagikan ya, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11. Perhatikan dan seterusnya. Sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, itu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu, mari kita renungkan 3 hal ini. Apakah kita masih ada kepahitan hati? Kita tidak bisa mengampuni? Apakah hati kita penuh iri dan benci? Mari hari ini datang kepada Tuhan. Biarlah renungan hari ini membuat Bapak Ibu diberkati, diingatkan, diteguhkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.